Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Kesempatan kali ini saya akan membuat trik yang sangat singkat aja, tidak terlalu lama, yaitu untuk mengatasi HP Xiaomi Redmi 10 yang mengalami restart atau matian. Tapi kalau dicas normal, seperti yang ada di depan saya ini mana nih? Nah, ini posisinya sudah selesai saya perbaiki ya. Jadi awalnya HP ini restart setiap dinyalakan mati lagi, restart lagi. Tapi kalau di casnya ditancepin itu normal ya. Kalau casnya ditancepin normal. Kemudian kalau cas dicabut langsung mati, kemudian restart lagi. Seperti tutorial sebelumnya yang di Redmi 9 ada Redmi 9C itu adalah dengan cara menjumper IC fuse-nya. Di mana letak IC fuse-nya? Saya tunjukkan di sini. Ini sudah saya bongkar ya. Jadi tutorial bongkarnya tidak perlu karena pasti teman-teman bisa untuk cara bongkarnya. Jika belum nanti seperti HP pada umumnya, tutorial saya banyak untuk HP Xiaomi. Kita lepas dulu ya ini soket baterainya. Kemudian kita buka ini. Ini akan kayak ada solasi warna hitam gitu ya. Ini kita buka seperti ini. Dalam bahasa Jermannya diklentek. Nah, diklentek seperti ini. Nah, kemudian kita angkat sedikit PCB yang ada di bawahnya sampai kelihatan seperti ini. Nah, kalau saya tidak perlu dicopot ya baterainya. Nah, jadi cuma diginikan aja, tapi jangan lupa soketnya harus dilepas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dibalik ini lebih kelihatan ini. Nah, IC fuse-nya adalah kotak kecil hitam yang ada di sini. Ini sudah saya jumper dari kanan ke kiri atau dari kaki satu ke kaki yang satunya. Cara menjumpernya bisa dengan cara dikasih kabel jumper, kemudian disolder ujung sama ujung untuk disambungkan dengan kabel jumper. Jika tidak punya kabel jumper, bisa dengan serabutnya kabel isi serabut itu, tapi yang agak besar. Kalau kecil-kecil bisa 2 atau 3 yang dipelintir gitu ya, biar arusnya besar. Nah, itu dihubungkan, intinya menghubungkan kanan ke kiri. Nah, kalau saya menggunakan dengan cara dikasih timah langsung. Jadi timahnya agak banyak dari kiri ke atas ke bawah, dari kiri ke atas ke kanan ini timah semua. Nanti langsung dijumper dengan timah semua tanpa kabel ya. Intinya pokoknya bagaimana caranya menghubungkan sisi satu dengan sisi satunya lagi. Setelah itu sudah selesai, kita kembalikan lagi dengan rapi ya. Nah, ini pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa. Nah, dikembalikan seperti ini. Kemudian dikembalikan lagi lemnya. Sebenarnya cara lainnya untuk memperbaiki ini dengan cara mengganti baterai baru. Jadi kalau diganti baterai utuh, baterai baru yang utuh pasti juga down atau terselesaikan masalah ini. Tapi mahal, baterai baru kan mahal, kualitasnya pun tidak akan sebagus baterai orinya. Makanya saya rekomendasi pakai metode jumper fuse aja. Jadi pakai baterai yang originalnya, karena menurut saya baterai originalnya masih bagus, ini tidak perlu diganti, tinggal di jumper IC fuse-nya aja. Coba ya, kita pasang baterainya, kemudian kita coba nyalakan. Kalau tadi tidak sambil dicas tidak bisa. Sekarang ini tanpa saya cas ya. Nah, coba ini tanpa dicas masih normal apa tidak setelah saya jumper. Kita tunggu dulu nih, loadingnya agak sedikit lama. Tunggu dulu, masih loading, kita tunggu loadingnya. Nah, ini loadingnya sudah bisa loading. Kita tunggu dulu, masih agak lemot. Nah,
Jadi kan sudah tidak mati nih, tanpa dicas sudah menyala dengan normal, tidak ada kendala lagi untuk matiannya. Jadi HP ini sudah bisa dipakai seperti sedia kala. Untuk cara mengembalikan tutup belakangnya ya mudah sekali kan, pasti bisa. Sebentar saya ambilkan dulu tutup belakangnya. Nah, untuk cara mengembalikannya seperti biasa ya, ini kita pasang. Jangan lupa ini fleksibel fingernya ini dipasang juga seperti ini. Kunci-kunciannya harus pas ya. Nah, ini sampai terkunci cetek semua. Nah, ini fleksibelnya jangan lupa untuk dipasang. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Oke, bagus. Nah, setelah itu kita pasang baut-bautnya. Ini bautnya ngumpul warna hijau ini. Nah, kita pasang baut-bautnya, lalu kita lem tutup belakangnya. Kita kasih lem sedikit di tutup belakangnya ya. Bentar, ini proses membautnya saya percepat aja biar tidak terlalu lama. Oh ya. Sama ini jangan lupa ini ada satu baut yang ada di belakangnya tutup kamera, di sini letaknya. Nah, di sini letaknya. Jangan lupa ini kameranya kita pasang tutupnya seperti ini. Nah, baru kita baut lagi bagian lainnya. Jadi jangan lupa ya, ada satu baut yang ada di baliknya tutup kamera. Tadi melepasnya pun juga begitu, harus tutup kameranya dilepas dulu. Kemudian satu baut yang ada di bawahnya kita pasang. Oke, seperti ini saya percepat aja untuk pembautannya karena banyak. Kalau sudah semua baut nanti terpasang dengan baik, nah ini tutup belakangnya kita kasih lem sedikit di area pinggir-pinggirnya ini. Nah, seperti ini nanti kita tutup, kita pasang tutupnya seperti ini. Dikasih lem sedikit ya, lemnya lem pakai lem LCD itu aja bisa. Ya, oke, cukup sekian ya tutorial saya kali ini. Ini saya lanjutkan sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.